Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Sore Mas. Hari ini kedatangan tamu Bapak Indra Permana Suparlin. Ya, makasih. Biasa dipanggil Indra atau dipanggil Ipin ya. Ipin ya. Upinnya siapa? Nah, Bapak sendiri. Oh iya, Upin Ipin. Oke, Pak Indra, ini untuk sore ini menarik nih, kita akan membahas tentang apa sih dampak dari COVID-19 ini terhadap kinerja atau pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari gitu loh. Oh iya, benar lagi rame banget tuh sekarang. Mungkin Pak Indra bisa ngasih info sedikit tentang COVID-19 itu. Ini kan pengetahuan kita aja. Oh iya. Yang saya tahu ya, COVID-19 itu kan memang sebenarnya singkatan dia kan. Iya. Coronavirus apa Disease 19 itu tahunnya kan. Iya, benar ya? Betul. Kalau nggak salah nebak aja. Betul. Ya memang kayak melihat fenomena sekarang tuh beda kayak fenomena wabah sebelumnya. Mungkin sebelumnya ada apa? Kolera, Ebola, flu burung, gitu, flu babi kan. Banyak ya. Nah, banyak lah. Nah, kalau sekarang tuh fenomenanya ya jadi kayak timbul kepanikan gitu di masyarakat. Kalau saya melihatnya seperti itu. Betul. Nah, dari kepanikan itu saya melihat apa ya penyebabnya. Nah, saya melihat ini analisa pribadi. Iya. Kayaknya sih kalau sekarang itu kan bedanya tuh teknologi chatting ya. Sekarang WhatsApp nih dikit-dikit apa aja digital diinfoin, dikit-dikit diinfoin padahal informasinya tuh belum dapat kita validasi kebenarannya. Kayak barusan aja tadi dapat record rekaman dari siapa ya, kayak soalnya di perawat atau gimana dari sebuah rumah sakit, dia menyampaikan bahwa sebuah lokasi itu udah zona merah katanya. Tapi nggak lama kemudian akhirnya ada penjelasan tuh dari bahwa video bahwa itu ternyata suara rekaman itu hoax gitu. Jadi tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu. Lagi musimnya digital itu ini salah satu contoh gitu ya. Iya. Nah, jadi gitu sih fenomenanya sekarang, Mas. Ya, oke. Nggak usah penggemar juga sih. Oh ya, Bung. Ya, apa aja lah. Oke, gini Pak Indra, kalau misalkan masalah virus ini kan gitu ya, mungkin sama dengan virus-virus sebelumnya. Tapi kenapa? Yang tadi udah Pak Indra jelaskan kenapa ini booming. Nah, kalau yang sekarang ini emang sejauh mana sih parahnya gitu? Nah, kalau angka-angka ini lagi-lagi penglihatan informasi yang saya dapat ya. Kalau lihat dari kasus, jumlah kematiannya itu sebenarnya nggak terlalu tinggi dari kasus-kasus sebelumnya gitu. Nah, itu yang memang bikin saya tadi bingung. Relatif kecil sebenarnya. Ya, tapi kok kepanikannya tuh luar biasa gitu kan, sampai pertama kalinya ini seumur hidup saya sampai ada istilah bekerja di rumah atau work from home gitu ya. Work from home. Nah, WFH gitu kan. gitu. WFH kita sebutnya. Ya, itulah fenomenanya itu. Jadi mungkin seumur hidup baru kali ini ngerasain ini? Nah iya, baru ini aja. Oh, sebelumnya nggak pernah? Belum. Pas flu burung itu kemana? Wah, itu saya masih sekolah itu, Pak. Belum panik gara-gara digital ini. Pertama belum panik, kedua juga entah sama sekali saya nggak tahu. Malah baru tahu sekarang aja, maksudnya dulu tahu flu babi tapi nggak tahu detail ini tuh tular dari mana. Ternyata sekarang saya baca informasi, ternyata kalau flu babi sudah jelas namanya dari babi dia berasal, terus ada flu burung jelas dari burung atau unggas-unggasan gitu kan, dan seterusnya. Nah, kalau sekarang tuh sampai ada diliburkan, ada istilah lockdown gitu kan, segala rupa itu kan, jadi kayak panik banget gitu kalau sekarang itu. Tapi kenapa terjadi di Indonesia juga ya? Ya, namanya wabah, apalagi WHO sudah menyatakan ini pandemik ya. Pandemik itu berarti istilahnya memang ini terjadi di seluruh dunia. Melihat Indonesia yang notabene bicara Cina, penyakit ini kan infonya pertama di Wuhan, Cina. Wuhan ya. Seperti kita ketahui Indonesia banyak banget tuh warga-warga sana lalu lalang keluar masuk gitu kan. Ya malah saya punya curiga sebelum bahkan sekarang Maret, mungkin di Desember atau Januari sebenarnya ini sudah masuk, tapi ramenya baru di Maret ini kan ini. Gitu mungkin ya. Ini mah cuma persepsi saya aja. Iya, gitu. betul. Terus sejauh mana Pak Indra antisipasi terkait virus pribadi ini? Iya, pribadi dong. Kalau antisipasi pribadi ya memang melihat apa nih pola yang dirubah dari sebelumnya sekarang? Ya memang ada kayak bukan nilai tambah sih, semua pasti ada hikmah positif gitu ya? Negatif ya. Mungkin positif dari fenomena sekarang ini pertama jadi jaga pola bersih ya, pola sehat. Kayak sekarang saya jujur aja, dikit-dikit saya cuci tangan kan. Sering minum. Kemudian sering minum multivitamin gitu kan, yang biasanya saya nggak, jarang banget minum multivitamin gitu kan. Pokoknya itulah gaya hidupnya jadi jauh lebih
sehat gitu maksudnya. Itu tadi dikit cuci tangan kayak gitu. Terus mengantisipasi gerakan ini sampai ada lockdown, terus ada istilahnya namanya social distancing. Gitu loh. Distancing. Itu gimana menghadapi yang notabene kan manusia itu kan manusia yang sosial, ketemu orang. Betul. Ini tantangan. Membatasinya gimana itu? Ini sebuah tantangan menurut saya, di mana hakikat manusia itu kan makhluk sosial tadi sampaikan kan. Cuma memang mau nggak mau untuk saat ini atau sampai tiba nanti virus ini selesai atau hilang, mau nggak mau ya kita memang harus lakuin social distancing atau saling jaga jarak. Terus ya wayahna lah puasa Sundanya mah nggak terima tamu dulu, dan kita juga jangan bertamu karena di sini bukan berarti kita mau tertular, khawatir ada di diri kita juga bisa aja kan. Nyatanya ada data terbaru virus ini bisa juga nempel di orang yang sehat dan tidak kelihatan gejala-gejalanya kayak gitu kan. Nah, makanya antisipasinya itu tidak bertamu dan tidak menerima tamu untuk sementara ini gitu. Nah, ngomong-ngomong soal tamu nih, kan kita kerja ya. Nah, Pak Indra kan kerja di BP Jam Sostek, saya juga kerja di sini juga. Nah, gimana dengan adanya virus ini? Apa yang berubah dari pelayanan selama ini? Mungkin ini juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau apa namanya peserta ya, perusahaan-perusahaan lah, lembaga dan lain-lain. Jadi memang di lembaga kita menerapkan juga yang namanya bekerja di rumah. Namun memang tetap karena kita bekerja di bidang layanan publik, sehingga kita dibuat 2 tim. Jadi ada 16 hari tim 1 dan 16 hari tim 2. Jadi ibaratnya setengahnya diliburkan? Ya, bukan setengah diliburkan, tapi bekerja di rumah. Oh, bekerja di rumah. Kalau libur kita nggak kerja kan. Kita tetap memberikan pelayanan, namun memberikan pelayanannya ya di rumah gitu kan. Nah, terus kalau misalkan ada peserta yang mau contoh mau koreksi atau mau yang pengen ketemu dengan pembinanya, gimana itu mengantisipasinya? Saya merasa kalau untuk sekarang untuk bertemu, kalau misalkan ada yang bisa selesaikan tanpa bertemu ya kita selesaikan. Maksudnya kalau bertemu kan biasanya paling ujung-ujungnya koreksi atau konsultasi yang konsultasi gitu kan? By phone menurut saya masih bisa dilakukan. Masih bisa. Kalau memang sifatnya perlu data tertulis ya mungkin sementara waktu ketika ada konsep work from home ini ya kita tahan dulu berkasnya. Namun pekerjaan-pekerjaan yang lain sifatnya hanya sekedar approval atau memberikan informasi masih tetap kita layani bagi mereka yang kebagian lagi kerjanya di rumah gitu. Kalau yang biasanya perusahaan tuh yang datang langsung tuh ngapain sih sebenarnya? Ya, kebanyakannya. Kalau karena kebetulan saya di bidang kepesertaan perluasan ya nggak jauh, paling mereka yang mau daftar, mau cek saldo, koreksi data, ya informasi-informasi sih intinya. Umum lah ya. Dan untuk registrasi daftar pun sebenarnya sudah disiapkan karena elektronik. Jadi sebetulnya sudah ada antisipasinya. Ketika tadi peserta yang mau daftar biasanya langsung, tinggal kita alihkan saja ke kanal digital kayak gitu. Oh, kan. Jadi emang sudah ada second plan-nya ya. Tinggal online aja. Oh iya, nggak perlu ketemu langsung, udah online. Nggak perlu. Klaim juga bisa? Klaim juga bisa online? Klaim juga seperti yang sudah diterapkan sebelumnya, antrean online tetap berjalan, namun memang ada sedikit modifikasi, artinya dari lembaga atau dari memang arahan dari pemerintah kan seminimal mungkin kita tidak ada kontak sentuhan dan seterusnya. Informasi terakhir yang saya dapatkan memang sekarang semuanya online, jadi online. Berkas diupload, nanti diverifikasi, nanti akan dikonfirmasi by WhatsApp atau mungkin video call dalam hal ini untuk melakukan verifikasinya. Jadi meminimalisir kontak langsung. Ya, betul. Berarti manajemen kita udah antisipasi sangat sejauh itu tentunya. Ya. Karena ini kan arahan pemerintah pusat lah. Iya. Seyogianya memang pemerintah pusat juga sudah pengarahan atau kita sebut apa ya? Edaran lah ya. Betul pasti sudah dengan kajian-kajian yang matang tentunya. Makanya kita tetap patuh terhadap edaran tersebut gitu. Oke, mengurangi semangat nggak untuk bekerja di rumah itu sebenarnya ya? Sebenarnya kalau tantangannya apa sih kalau kerjaan itu memang kalau di rumah kan sebetulnya kan tempat beristirahat ya, Pak ya. Tapi mau nggak mau kita namanya kerja itu ya harus punya komitmen, dan satu di sini nilai tanggung jawab memang yang harus kita betul-betul tanamkan kan. Iya. Ya kita kerja, kita dapat uang itu ya karena kerja gitu kan. Nah, jangan sampai kita dapat uang kerjanya nggak ada. Iya, betul. Mau nggak mau sebenarnya rumah itu tempat istirahat ya, sementara waktu dengan kondisi saat ini ya kita campurkan dulu tuh. Urusan rumah sama pekerjaan jadi campur lah sementara. Tapi bukannya kalau di rumah tuh kita bisa sambil menyambi ya. Betul, kata orang mah nyambi sambil apa gitu. Betul. Tapi ini saya baru awang-awang saya aja. Kayaknya
memang ini jadi tantangan berat, jujur aja. Tapi kita nggak tahu kan nanti kalau di lembaga kita kan baru Senin nanti. Iya, baru dicoba nanti ya. Mungkin nanti kita bisa review ya. Seperti apa ininya, perasaannya dan pengalamannya. Nanti di review kan seperti apa. Ya. Nah, terus masalah virus corona nih. Virus corona kan katanya di Jawa Barat ini udah ada 2 nih. Oh, 2. Kemarin kan 1. Satu meninggal itu yang pegawai Telkom, satu lagi meninggal lagi. Ada yang meninggal yang usianya dari daerah sini juga. Nah, gimana itu untuk mengantisipasi atau supaya pasti kan ini kan menjadi ancaman nih. Bisa merebak kemanapun gitu loh. Nah, gimana untuk mengantisipasi untuk melindungi keluarga dan sekitar gimana? Antisipasi pertama ya diri kita sendiri dulu. Kita jangan bicara orang lain. Pertama diri kita sendiri dulu. Kenapa ada work from home? Terus ada istilah itu apa sih? Isolasi diri kayak gitu kan. Sebetulnya kan untuk menghindari penyebaran virus itu sendiri kan. Awal dari diri sendiri, selebihnya ya buat teman-teman mungkin yang dengerin podcast kita juga betul. Ya cuma teman-teman sendiri yang bisa bantu dan bisa meredakan wabah ini. Karena kalau teman-teman udah bekerja di rumah, terus anak-anak udah pada libur, bukan libur ya, sekolah di rumah, tapi nggak patuh, maksudnya tetap main ke sana ke sini, ke rumah saudara, ke tempat keramaian dan seterusnya, percuma aja gitu. Pemerintah udah ngeluarin kebijakan seperti ini tapi nggak dipatuhi gitu ya, percuma aja. Tiba-tiba dikasih 16 hari nih Pak Indra, tapi dalam 16 hari itu Pak Indra masih ke Car Free Day. Wah, enggak. Kan lagi tempat layanan fasilitas publik juga ditutup ya. Kalau di Bandung itu semuanya ditutup ya. Oke. Terus untuk masalah balik lagi ke kerjaan nih. Nah, kerjaan kita kan ada 2 tim 1 dan tim 2. Pak Indra bagi tim berapa? Saya tim pertama kebetulan nih Pak. Nah, makanya harus penuh dengan tantangan itu yang saya bilang. Jadi kan kita belum tahu gambarnya kayak apa gitu kan. Betul. Karena ini pengalaman mungkin seumur hidup baru sekali ini ya. Saya jujur dari awal hidup sampai sekarang mungkin baru ini kena wabah global yang seperti ini. Iya, makanya Pak. Yang sampai mau kerja gitu kan. Terus apa nih kalau misalkan udah Senin udah mulai nih? Udah mulai di Udah mulai Senin nih untuk tim pertama. Apa yang dibawa ke rumah tuh? Ya sebenarnya kan kalau sarana itu pertama kita kalau kerja pertama pasti jaringan kan. Jaringan udah kita siapkan, kemudian ya paling perangkat laptop karena kita kerja sekarang ya udah online dan memang kerjanya sudah paperless lah ya. Iya. Kayak kita bikin rekap Excel kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Computerized lah ya. Computerized lah sekarang semuanya. Jadi berkas apa yang dibawa pulang? Ada berkas nggak? Atau sebenarnya ini nggak ada yang dibawa? Nggak ada ya. Kan belum ya, makanya sementara ini sih kita nggak ada. Nah, kalau dibilang KPS sendiri apa sih kerjaan yang bisa dilakukan di rumah? Ya secara administratif pertama konfirmasi data, mungkin kelengkapan data-data perusahaan, data kepesertaan, geotagging kan, kemudian ada lagi sersan kalau di kita ada clearance dan lain-lain lah yang sifatnya memang administratif sebetulnya. Validasi data gitu. Itu semuanya. Sebenarnya itu mau di kantor mau di rumah juga bisa dilakukan gitu ya. Bisa. Gitu. Yang memungkinkan nggak harus orang itu datang ke kantor kan? Ya. By phone pun bisa. Ya. Nah. Terus masalah kira-kira sampai kapan nih prediksi Pak Indra nih? Ya kalau lihat lagi-lagi ini bukan hanya informasi yang saya dapatkan. Ada peneliti ITB bilang akhir April itu adalah puncak wabah gitu kan. Akhirnya tuh nanti di April tuh ini akan berlalu atau enggak. Kita tunggu aja, harapannya ya kalau bisa sebelum bulan puasa ya harapannya sudah reda. Karena ya sedih juga, kita ada edaran juga MUI untuk Jumatan aja kita sudah untuk tidak dilakukan, dianjurkan untuk tidak dilakukan. Ya semoga segera mereda, harapannya agar kita bisa sama-sama lagi sholat taraweh gitu kan. Dan pada bentar lagi kan mau Ramadan nih. Nah kan kalau Ramadan biasanya rame gitu ya, tarawehan tiba-tiba dengan ini mungkin berkurang ya. Kebayang sama saya, kebayang sekarang aja suasana liburan anak-anak sekolah itu udah berdampak banget, jalanan udah sepi gitu kan. Ya udah kerasa. Oh jadi kerasa sekarang ya? Kerasa banget. Pak Indra kalau berangkat sekolah kerja sekarang udah kelihatan sepi. Sepi banget Pak. Kelihatan pengaruhnya itu. Kerasa banget sepi banget jalanan. Terus pusat keramaian udah pernah tinjau belum?
lewat kebetulan kayak Sport Jabar tuh kebetulan kosong. saya di Arsa Mani saya lihat udah memang kosong, ada edaran juga di situ dia Emang punya nggak spanduk boleh ya? ditulis ditutup. Kemudian saya pernah lewat juga alun-alun juga sama ditutup. Lihat di sosmed itu kayak kebun binatang dan tempat keramaian lainnya sudah pada ditutup bener-bener semua. semuanya kayaknya iya. masif ya. Ya memang Dari sinergi antara iya, pemerintah pusat sama daerah, ya. terutama kita di kota juga memang harus sinergis. Kalau nggak sinergis ya cuma juga upaya-upaya di pusat dilakukan nggak akan efektif nantinya kan. Nah, ngomong-ngomong daerah nih, untuk kalau daerah kita bisa akses apa sih kalau bisa mengantisipasi itu, atau mungkin ada info yang kita bisa akses gitu? Kalau daerah kalau nggak salah dari Pak Ridwan Kamil itu ada informasi untuk cek massal. Jadi memang untuk warga yang ada di Provinsi Jawa Barat khususnya itu dipersilakan untuk melakukan pengecekan. Artinya bentuk pencegahan lah. Apakah teman-teman itu terkena virus COVID-19 atau tidak gitu. Itu aja sih yang saya tahu lah. Terus saya dengar ada Picobar, itu Pak Indra udah pernah akses? Oh iya ada juga akses kemudahan untuk informasi ya kalau itu ya. Itu apa sih tujuannya? Maksudnya kalau nggak salah itu untuk peta penyebaran aja, artinya teman-teman agar jadi lebih waspada ketika bisa melihat dari Picoba itu. Jadi kan di situ ada titik-titiknya kan, mana yang terjangkit. Yang merah itu udah positif. Ya, itu bentuk ini aja lah, proteksi diri kita juga. Jadi kita bisa tahu titik-titik mana yang memang sudah terjangkit gitu kan, dan bisa kita hindari gitu kan tempat-tempat itu gitu Pak. Terus yang saya baca juga Pak Indra, Picobar ini mungkin salah satu yang dibuat oleh Pemkot atau Pemda di daerah masing-masing itu yang real time. Ya. Update terus. Oh gitu. Iya, jadi Pak Indra nanti bisa mungkin bisa buka lagi. Saya udah buka cuma nggak terlalu detail ya. Baru lihat aja tema. Kemarin saya lihat itu 117. Semalamnya itu udah 200. Wah, nah sekarang udah 300. Wah, cepat berarti itu penyebarannya. Itu ngeri sekali Pak Indra. Iya. Semoga kita terlindung lah, semoga kita jauh lah dari situ lah. Nah itu dia. Terus saya dengar juga kalau misalkan di kantor kita kalau terjangkit satu itu tutup juga kantor, pindah. Sampai tutup ya. Betul. Itu benar tuh. Informasi manajemen seperti itu. Semoga sih jangan. Nah, jangan sampai lah Pak. Sehat semua. Karena kalau ditutup repot juga. Repot kita nanti bisa pindah kemana? Iya. Gitu Pak. Terus kalau Lebaran ada kebayang belum? Ya saya nggak bayangin Lebaran, saya bayangin jangka pendek aja lah. Semoga ini reda. Saya nggak ngebayangin sampai nanti Lebaran masih ada wabah ini, nggak. Harapan saya Lebaran bisa sama seperti sebelum-sebelumnya aja lah. Karena ini sangat mengganggu ya. Ya betul. Wabah ini benar-benar merusak semuanya. Ya ini sebenarnya bencana. Cuma bencananya ya bukan bencana alam, tapi sifatnya bukan titik tertentu dan berakhirnya bisa diukur gitu kan. Kalau ini bencananya bencana wabah itu kan. Wabah. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa prediksi kan. Karena virus itu kan kecil, nggak bisa dilihat. Nah itu Pak, nggak kelihatan Pak. Nggak tahu kan tiba-tiba di depan kita, di samping kita, di keluarga kita. Mungkin kita sebagai ini kan manusia ya, paling kalau ikhtiar aja udah. Ya, ikhtiar. Minimal kita lindungi keluarga kita dulu. Nah itu aja, sama diri sendiri jangan lupa. Pulang ke rumah jangan langsung salam apa. Cuci tangan dulu di depan, masuk langsung mandi, baju cuci, rendam udah beres. Baru bisa 2 hari yang lalu saya pulang waktu pas beli kemarin pas beli ikan sate. Saya buka langsung tuh makan bareng, saya dimarahin. Nah itu salah juga itu. Harusnya makan sate ya Pak, makan apa? Iya itu kan istri makan, saya mau makan padahal belum mandi, belum apa, itu ternyata salah itu. Salah Pak, itu kita kan nggak tahu, kita nggak pernah tahu bentuk pencegahan lah. Iya, benar. Bapak bilang tadi virus nggak kelihatan kan. Gitu. Terakhir nih Pak Indra, gimana, Pak? Terakhir untuk menghadapi virus ini, terus dengan adanya kebijakan dari yang luar biasa dari manajemen kita ya, setengah di dalam setengah di luar itu luar biasa, dan itu mengurangi minimal kan ada istilah tuh yang lagi viral tuh. Apa tuh? Kalau misalkan lindungi Anda di rumah, apa sih kalimatnya tuh? Oh, yang pernyataan polisi lagi, petugas kesehatan. Ya, itu gimana tuh kalimatnya? Kami lindungi Anda dari sini dan Anda di rumah untuk melindungi kami. Nah gitu. Jadi mohon kerjasama kalau nggak salah gitu. Iya. Benar itu. Itu setuju nggak Pak Indra tuh? Saya setuju banget. Saya juga pernah lihat tayangan ini di talk show televisi. Memang janganlah kita kadang-kadang yang maaf ya kelas menengah ke atas tuh kadang-kadang pengen dilayani beda. Mohon untuk teman-teman semua, untuk saat ini kan kondisi berbeda, jadi ya semua warga Indonesia posisinya sama, haknya sama. Jadi memang para petugas rumah sakit itu pada curhat juga mereka. Ini ada yang marah-marah pengen dilayani, dibilang nggak profesional. Jangan salah kalau teman-teman lihat
langsung di lapangan itu kasihan mereka itu berhadapan langsung garda terdepan untuk bisa menghadapi Jadi virus mereka wabah itu yang luar biasa kayak teman-teman. berperang ya? Iya, itu nggak ada beda sama perang ini. Cuma ini bedanya lawan virus, kalau tentara-tentara sana ya lawan musuh gitu kan. Musuh. Dia juga sama, nggak ada beda gitu, lagi berperang juga. Nah jadi pesan saya ya udah mulai dari diri kita, dari diri saya dan diri teman-teman sendiri untuk bisa sama-sama kerjasama untuk tetap di rumah. Ada hashtagnya kan ramai kan, tetap itu. di rumah kalau Iya, nggak tetap salah. di rumah. Hashtag tetap di rumah atau di rumah aja. Di rumah aja. Iya, rumah aja. Hashtag di rumah. Beli Gojek kayak Iya. gitu-gitulah. Jadi biar tetap ekonomi juga jalan gitu kan. Nah, ini menarik juga nih. Kalau orang di rumah, kayak misalkan pedagang kecil yang berjualan di SD, SD-nya tutup. Gimana itu ya? Itu mempengaruhi usaha mikro ya kecil itu juga. udah pastilah, itu makanya tugas pemerintah lah sebenarnya seperti apa tindakan-tindakan yang harus Antisipasinya kayak dilakuin. gitu tuh gimana menurut Pak Indra tuh? Secara kasat mata aja. Ya harusnya ini lembaga terkait lah, yang kementerian terkait ya, mungkin dalam hal ini ada Dinsos di situ ya, Menteri Perdagangan, UMKM dan seterusnya ya. Tugasnya mereka lah mikirin gimana solusi untuk mereka, karena makan dia ya dari situ kan. Libur udah bingung deh makan dari mana dia. Iya, benar. Nah, saya nggak bisa mikir kalau saya, ini tugas sudah ada Iya, tugasnya iya. itu. Yang biasa jualan di depan SD nih, SD-nya tutup. Abang-abang cilok Nah, gitu kan. jangan di SD deh. Depan nih keramaian aja. Contohnya di depan sport center. Itu kan banyak tuh. Tutup udah deh. Nah, tutup. Terus sumber pendapatannya dari mana ya? Nah itu Bingung ya kita saya ya. bingung. Pasti mereka serabutan entah Iya. jualan apa jadinya kan, serabutan apa, jadi Jual di kuli bangunan rumah. mungkin, Iya, kita nggak pernah tahu. Itu jadi tugas kementerian Pemkot dan Pemda yang terdekat Pemkot ya. lah. Ya, minimal Pemkot ya. Ya, harusnya kepikiran, kita aja kan yang bukan di bidangnya pasti mikirin kan, pasti mereka juga mikirin lah seperti apa Iya, harusnya. benar. Gitu Iya, Pak. benar. Luar biasa Pak Indra. Luar biasa. Pandangannya sore ini sangat bijaksana dan benar-benar informatif sekali lah. Yang disampaikan itu based on pengalaman dan juga itu sangat positif saya lihat ya. Jadi kita emang bukan pakar kesehatan. Bukan, ini kita sharing bukan, aja, sharing. Itu bermanfaat kok. Kadang yang hal-hal yang sepele ini yang kita lupa kadang. Ya. Nah, terakhir dari Pak Indra nih, terakhir nih. Terakhir harapan Pak Indra dengan adanya ini apa himbauan atau ajakan buat teman-teman Ya, ajakan saya buat teman-teman juga yang dengerin ini. Itu yang pertama, rajin-rajin cuci tangan. Yang kedua, makan buah-buahan, pola hidup sehat lah. Kemudian jangan lupa selain wabah COVID-19 ini kan juga ada wabah apa tuh namanya, demam berdarah ya? DBD juga perlu diwaspadai karena wabah ini bertepatan dengan musim hujan. Jangan lupa juga rapi-rapiin tuh kubang-kubangan air. Tutup rapat-rapat pintu, rajin-rajin semprot tuh namanya pakai obat nyamuk gitu kan. Kemudian tetap di rumah, tetap berdoa, gitu aja sih. Betul. Ya itu aja Pak. Dan terakhir ya, semoga kita semua sehat, tetap sehat dan selamat lah. dan mudah-mudahan cepat berlalu. Betul. Ya, gitu Pak. Terima kasih Pak Indra, luar biasa. Ya, terima kasih atas sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kalaupun nggak ada yang dengar, minimal kita yang dengar sendiri. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Subprodcast Cikiwir, dadah. Oh gitu ya. Iya. See you.